saling berkaitan dalam suatu sistem secara fungsional. Ada berbagai sistem dalam tubuh seperti sistem saraf, sistem indera, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan. Salah satu sistem yang dapat dirasakan setiap hari adalah pencernaan. Ketika kita makan, mengunyah, menelan, sampai tanpa kita sadari berproses di dalam tubuh hingga kita merasakan defekasi. Semua melibatkan sistem pencernaan. Ada beberapa urutan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Yang kedua, gigi. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, kelenjar air ludah. Yang kelima, kerongkongan. Yang keenam, lambung. Yang ketujuh, usus halus. Yang kedelapan, usus besar. Yang kesembilan, anus. Kita masuk pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah bagian yang pertama kali digunakan dalam sistem pencernaan. Kita memasukkan makanan melalui pintu utama yang disebut dengan mulut. Di bagian mulut, makanan akan diarahkan untuk dirasakan oleh lidah dan dikunyah oleh gigi. Jika mulut terkena sariawan, maka proses makan juga ikut terganggu dan timbulnya tidak nyaman. Pada bagian yang kedua adalah gigi. Gigi adalah tulang yang dapat terlihat dari luar ketika kita tersenyum. Makanan yang Anda makan akan dipotong oleh gigi seri, dikoyak oleh gigi taring, dan dikunyah serta dilembutkan oleh gigi geraham. Gigi seri adalah gigi terdepan Anda yang berbentuk pahat, biasanya pada orang dewasa berjumlah 8 buah. Kemudian gigi taring yang runcing berjumlah 4 buah. Terakhir gigi geraham yang rata dan bergerigi berjumlah 20 buah. Jadi, gigi pada orang dewasa adalah sejumlah 32 buah. Bagian yang ketiga adalah di lidah. Dalam sistem pencernaan, lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang dapat merasakan makanan yang masuk. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai pengatur letak makanan dan membantu proses menelan. Lidah bagian depan dapat merasakan makanan manis. Lidah bagian samping dapat merasakan makanan asam. Lidah bagian tepi dapat merasakan makanan asin. Sedangkan lidah bagian belakang dapat merasakan makanan pahit. Bagian yang keempat adalah kelenjar ludah atau saliva. Kelenjar air ludah manusia terletak di dalam rongga mulut. Kelenjar ini dapat menghasilkan air ludah sekitar 1-2,5 liter per hari. Ludah yang dihasilkan banyak mengandung air, enzim, kimiawi, dan mucus. Fungsi air ludah dalam pencernaan adalah sebagai pelumas makanan ketika dicerna di dalam mulut. Tanpa air ludah, proses pengunyahan tidak akan dapat lumat sempurna. Selain itu, air ludah juga menjaga rongga mulut agar tidak kering. Ada 3 kelenjar ludah yang dapat menghasilkan ludah, adalah 1 parotis, 2 sublingualis, dan 3 submandibularis. Bagian yang kelima adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk pipa yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Setelah makanan selesai dikunyah dengan lembut di rongga mulut, akan disalurkan oleh kerongkongan menuju lambung untuk dicerna kembali. Dalam proses membawa makanan ke lambung, kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik yang disebabkan oleh kontraksi otot. Gerakan ini dapat mendorong makanan menuju ke bagian selanjutnya, yaitu lambung. Kerongkongan mempunyai 2 bagian, yaitu faring dan esofagus. Saluran setelah rongga mulut memanjang disebut faring. Pada bagian ini terdapat klep epiglotis yang berfungsi untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Selain faring, saluran selanjutnya adalah esofagus. Bagian yang keenam adalah lambung. Lambung adalah tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dari kerongkongan akan digerus oleh otot-otot lambung.
sedangkan secara kimiawi akan diperankan oleh berbagai enzim seperti HCl, lipase, renin, dan mukus. Setelah dicerna secara mekanik dan kimiawi, makanan akan menghasilkan bubur kimus yang akan dilanjutkan ke usus halus. Makanan dapat ditampung di lambung berkisar antara 1 sampai 2 liter. Bagian yang ketujuh adalah usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan selanjutnya setelah lambung. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum dengan panjang sekitar 25 cm. Yang kedua jejunum dengan panjang sekitar 2,5 cm, sedangkan yang ketiga ileum dengan panjang sekitar 3,6 cm, sehingga panjang keseluruhan sekitar 6 hingga 8 meter. Pada usus ini terdapat pencernaan, yaitu secara kimiawi yang diperankan oleh duodenum dan jejunum dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan oleh usus halus sendiri. Enzim tersebut adalah disakridase, erepsinogen, sekretin, dan kolesitokinin. Setelah dicerna oleh duodenum dan jejunum, nutrisi yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh ileum yang akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Bagian yang ke-8 adalah usus besar. Usus besar mempunyai 3 bagian, yaitu bagian yang pertama bagian naik, yang kedua melintang, dan yang ketiga turun. Usus besar merupakan organ pencernaan setelah usus halus yang menjadi tempat pembusukan sisa makanan. Setelah mengalami penyerapan sisa makanan yang terdiri dari mineral dan garam kembali diserap oleh usus halus, sedangkan sisa makanan yang berupa sampah yang tidak dapat diserap akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Makanan yang mengalami pembusukan akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Pada bagian yang ke-9 atau bagian yang terakhir adalah anus. Anus merupakan organ pencernaan terakhir setelah usus besar. Tempat ini menjadi pintu keluar untuk feses yang telah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Proses pengeluaran feses ini disebut defekasi. Defekasi dapat terjadi akibat rangsangan dari lambung dan usus halus yang berisi makanan kepada usus besar. Defekasi dapat terjadi karena gerak peristaltik anus menuju rektum.